Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Para pemirsa Yufid TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang sangat tepat untuk kita bahas pada saat ini, yakni pada bulan Rajab. Sebagaimana yang beredar di kalangan awam bahwa bulan Rajab adalah bulan yang memiliki segudang keutamaan. Banyak sekali hadis-hadis yang tidak benar yang beredar di kalangan masyarakat awam tentang fadilah bulan Rajab ini. Nah, pertanyaannya, apakah benar bulan Rajab memiliki keutamaan khusus? Apakah benar ada salat-salat tertentu yang disyariatkan pada bulan Rajab, ataukah ada puasa-puasa tertentu dengan fadilah khusus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada bulan Rajab, atau adakah amalan ibadah lainnya secara umum yang memiliki keutamaan untuk diamalkan pada bulan Rajab? Mari kita simak penjelasan dari Al-Imam Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani alias Ibn Hajar Al-Asqalani. Dalam kitab beliau yang berjudul Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab, kitab yang beliau tulis khusus untuk menjelaskan tentang status riwayat-riwayat yang menyebutkan fadilah bulan Rajab. Apa kata beliau? Qala rahimahullah, lam yarid fi fadli syahri Rajab. Tidak ada sebuah hadis yang sahih, yang valid, yang bisa menjadi hujjah terkait tentang fadilah bulan Rajab. Wala fi siyamih. Tidak ada juga hadis yang menjelaskan keutamaan puasa di bulan Rajab. Wala fi siyami syai'in min muayyan. Tidak ada juga fadilah hari tertentu di bulan Rajab ini untuk diisi dengan ibadah saum. Jadi puasa sepanjang Rajab tidak ada fadilahnya. Puasa hari-hari tertentu di bulan Rajab juga tidak ada fadilahnya. Wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi. Bahkan tidak ada hadis yang menjelaskan keutamaan melakukan qiyamul lail, salat malam di salah satu malam bulan Rajab secara khusus. Hadithun yakni laisa fi qiyami lailatin makhsusatin fihi hadithun sahihun yasluh lil hujjah. Tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menjelaskan tentang fadilah bulan Rajab secara umum atau fadilah puasa di bulan Rajab secara umum maupun pada hari-hari tertentu secara khusus, dan tidak ada juga hadis yang menjelaskan fadilah salat malam di salah satu malam di bulan Rajab. Tidak ada satupun hadis yang sahih yang bisa menjadi hujjah dalam hal ini, kata beliau. Waqad sabaqani ila al-jazmi bidzalika al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidh. Bahkan sebelumku ada salah seorang ulama ahlul hadis yang bernama Abu Ismail Al-Harawi yang memastikan bahwa tidak adanya hadis yang bisa menjadi pegangan terkait fadilah bulan Rajab. Beliau juga menjelaskan dalam kitab yang sama, wa ammal ahadits al-waridah fi fadli Rajab atau fi fadli siyamihi atau siyami syai'in minhu sharihah. Adapun yang sering beredar terkait dengan fadilah bulan Rajab atau fadilah puasa Rajab atau puasa di hari tertentu pada bulan Rajab yang jelas-jelas menyebutkan fadilahnya secara khusus, maka fahiya ala qismain, kata Ibn Hajar, terbagi menjadi dua macam hadis. Yang pertama dhaifah, hadis-hadis yang lemah, wa mawdu'ah, dan juga ada yang lainnya statusnya merupakan hadis maudhu' alias hadis palsu. Kemudian beliau menyebutkan di antara hadis yang lemah atau yang palsu tadi itu, yang pertama adalah tentang salatul raghaib, salat yang dikenal dengan istilah salat ar-raghaib. Bagaimana tata cara salat ini? Pertama, para pemirsa harap diketahui bahwasanya salat raghaib ini hadisnya adalah palsu. Ya, hadis yang isinya adalah kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang konon diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik dan dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ma min ahadin yasumu yaumal khamis, awal khamis min Rajab." Tidaklah seseorang berpuasa pada hari Kamis pertama di bulan Rajab, thumma yusalli fi ma bainal isya'i wal atamah. Kemudian dia salat malam Jumatnya. Ya, antara salat Isya sampai salat subuh. Jadi setelah salat Isya
dia sholat di malam Jumatnya sebanyak 12 rakaat, 12 rakaat. Yaqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil Kitab marrah wa inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 marat. Setiap rakaatnya dia membaca Al-Fatihah 1 kali dan membaca surat Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar sebanyak 3 kali. Wa qul huwallahu ahad 12 marrah. Kemudian diikuti dengan membaca surat qul huwallahu ahad sebanyak 12 kali. Jadi 1 rakaat itu isinya Al-Fatihah sekali, inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali, kemudian qul huwallahu ahad 12 kali. Itu dilakukan sebanyak 12 rakaat. Yafsil baina kulli raka'atain bitaslimah. Tiap 2 rakaat salam. Fa idza faragha min salatihi shalla alayya 70. Setelah selesai salat, hendaklah dia membacakan shalawat 70 kali. Fa yaqulu fi sujudihi 70 marrah. Kemudian dia sujud dan mengatakan dalam sujudnya sebanyak 70 kali subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Ya. Aneh bukan? Tata cara salatnya. Nah, thumma yarfa' ra'sahu wa yaqulu 70 marrah. Kemudian setelah itu dia mengangkat kepalanya dari sujud dan membaca sebanyak 70 kali Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka anta al-azizul a'zam. Ya, bacaan doanya pun juga aneh. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul a'zam dibaca sebanyak 70 kali. Kapan? Ketika dia mengangkat kepalanya dari sujud. Kemudian dia sujud lagi yang kedua dan membaca seperti yang dia baca pada sujud yang pertama. Kemudian setelah itu dia minta hajatnya kepada Allah, ya, karena hajatnya setelah itu akan dikabulkan oleh Allah. Demikian kata hadis yang palsu ini. Apa penjelasan para ulama ahlul hadis terkait hadis salat raghaib ini? Saya nukilkan di sini ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Qal hiya bid'atun qabihatun munkaratun asyaddu inkar. Ini adalah bid'ah yang sangat buruk, yang sangat mungkar, ya, yang sangat perlu untuk diingkari. Mustamilah ala munkarat fayata'ayyanu tarkuha wal i'radu anha. Hadis ini banyak sekali mengandung kemungkaran-kemungkaran alias ajaran yang aneh-aneh yang wajib kita tinggalkan. Wa inkaruha ala fa'iliha, bahkan tidak hanya kita tinggalkan tapi kita juga wajib mengingkari orang yang masih mengamalkan hadis yang sangat aneh bin ajaib ini. Ibnu Nahas mengatakan hiya bid'atun, ini adalah bid'ah. Al-hadithul warid fiha mawdu'un bittifaqil muhaddithin. Ini adalah perbuatan bid'ah dan hadis yang menyebutkannya dianggap palsu berdasarkan kesepakatan para ahli hadis. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan wa amma salatul raghaib fala asla laha bal hiya muhdatsatun. Adapun salatul raghaib itu tidak ada asal usulnya dalam Islam, tidak ada acuan yang jelas dalam Islam. Bahkan dia termasuk perkara yang diada-adakan alias bid'ah. Fala tustahabbu la jama'atan wala furada. Tidak dianjurkan untuk dilakukan baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri. Bahkan Nabi SAW sebagaimana dalam Sahih Muslim justru melarang mengkhususkan malam Jumat untuk qiyamul lail. Biasanya tidak pernah qiyamul lail, malam Jumat dia qiyamul lail. Ini tidak boleh, dilarang oleh Nabi SAW. Dan mengkhususkan hari Jumat untuk puasa, sedangkan tidak pernah puasa sebelumnya. Ini juga dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian terkait dengan bulan Rajab, kita pasti mengenal adanya perayaan Isra dan Mi'raj yang seringkali diklaim itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Nah, apakah memang itu terjadi pada tanggal 27 Rajab dan apakah tanggal tersebut memiliki keistimewaan tertentu? Kita semua yakin bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj termasuk mukjizat besar yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelum beliau. Akan tetapi tidak berarti bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu memiliki keistimewaan khusus yang karenanya kita dianjurkan untuk melakukan sesuatu pada tanggal
yang itu diklaim sebagai tanggal terjadinya Isra dan Mi'raj. Menurut Ibnu Dihyah, dan ini juga dinukil oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Tabiinul Ajab dari Ibnu Dihyah, beliau mengatakan, wa dzakara ba'dul qussas anna al-Isra' kana fi Rajab. Sebagian orang yang gemar bercerita, berdongeng, ya. Jadi mereka bukan ahli ilmu, bukan ulama, bukan ahli hadis, mereka hanya penceramah-penceramah yang sudah ada sejak dahulu. Mereka menyatakan bahwasanya Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Kata Ibnu Dihyah, wa dzalika kadzibun, dan itu adalah kedustaan. Ya, jadi mengatakan peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Rajab itu adalah sesuatu yang tidak benar, dusta. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, wa ruwiya bi isnadin la yasih 'anil Qasim bin Muhammad anna al-Isra'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi 27 min Rajab. Ada sebuah riwayat yang tidak sahih, yang tidak benar. Dari siapa? Dari Al-Qasim bin Muhammad. Al-Qasim bin Muhammad ini adalah salah seorang ulama, masuk dalam kategori tabi'in. Dia mengatakan bahwasanya Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Tapi ini adalah riwayat yang tidak sahih. Wa ankara dzalika Ibrahim al-Harbi wa ghairuh. Al-Imam Ibrahim al-Harbi, salah seorang ulama ahlul hadis, dan ulama yang lain mengingkari kebenaran tanggal terjadinya Isra dan Mi'raj. Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, lam yakum dalilun ma'lumun la ala syahriha. Tidak ada satu dalil yang pasti tentang bulan apakah terjadinya Isra Mi'raj, wala ala ashriha, pada 10 hari keberapa itu terjadi, wala ala ainiha, dan pada hari apa, tanggal berapa juga tidak ada dalilnya. Falin nuqulu fi dzalika munqati'atun mukhtalifah. Semua yang dinukil terkait dengan tanggal terjadinya Isra Mi'raj ini sanadnya terputus, tidak ada yang bersambung, tidak ada yang valid, dan beda-beda juga. Laisa fiha ma yuqta'u bihi, sehingga tidak ada satupun dari riwayat-riwayat ini yang bisa dijadikan sebagai sandaran yang pasti. Kalaupun benar itu terjadi pada tanggal 27 Rajab, maka tidak berarti tanggal itu memiliki sesuatu yang khusus, yang spesial, yang boleh kita peringati setiap tahun. Karena memperingati hal-hal seperti ini adalah termasuk tindakan mengistimewakan satu hari dibanding hari-hari yang lainnya. Dan ini masuk dalam kategori menjadikan suatu hari sebagai hari raya. Yang ini adalah sesuatu yang harus berdasarkan dalil yang valid. Tidak bisa hanya berdasarkan riwayat-riwayat yang tidak jelas seperti itu. Bahkan tidak ada satu riwayat pun bahwa Nabi SAW memperingati hari tersebut sebagai hari raya dan mengkhususkannya dengan ibadah-ibadah tertentu. Ini sebagian dari riwayat-riwayat yang terkenal terkait dengan bulan Rajab, sehingga kita tidak boleh memberikan atau mengkhususkan bulan Rajab sebagai bulan untuk ibadah-ibadah tertentu. Bagi yang punya kebiasaan puasa, silahkan dilanjutkan puasanya, bukan dengan niat memuliakan bulan Rajab, tapi dengan niat melanggengkan amal ibadah yang biasa dia lakukan. Dan bagi yang tidak punya kebiasaan untuk puasa, jangan sampai dia mengkhususkan. Jadi semangat untuk berpuasa di bulan Rajab dalam rangka mengamalkan hadis-hadis yang lemah dan palsu tadi. Karena itu pada hakikatnya adalah perbuatan-perbuatan bid'ah yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.